selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Hari ini, kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dalam literasi informasi, yaitu identifikasi kebutuhan informasi. Melalui video ini, kamu akan mendapatkan wawasan yang berharga mengenai bagaimana cara melakukan identifikasi kebutuhan informasi, sehingga nantinya video ini akan berguna untuk mendukung perkuliahan kamu. So, pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar tentang tantangan mengidentifikasi kebutuhan informasi? Saat ini, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengenali kebutuhan informasi menjadi sangat penting dalam berbagai bidang. Banyak kebutuhan informasi yang beragam dalam masyarakat membuat kita harus lebih berhati-hati dalam menentukan apa yang relevan dan berguna. Tidak hanya di dunia akademis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan informasi dengan tepat? Cara terbaik untuk memulai adalah dengan mengenali konteks dan tujuan kita. Dengan memahami ini, kita mengarahkan pencarian kita ke arah yang lebih produktif dan relevan. Lalu, apa yang dimaksud dengan identifikasi kebutuhan informasi dan bagaimana langkah-langkah melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Yuk, simak videonya. Tahukah kamu apa itu identifikasi kebutuhan informasi? Identifikasi kebutuhan informasi merupakan tahap pertama dalam literasi informasi. Artinya, keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi sangat berperan penting dalam proses pencarian informasi yang dibutuhkan. Kamu tahu tidak, mengapa identifikasi kebutuhan informasi begitu penting? Identifikasi kebutuhan informasi penting karena tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang kita cari, kita mungkin akan tersesat dalam informasi yang sangat banyak atau bahkan terjebak dalam informasi yang tidak relevan atau tidak akurat. Nah, agar kamu tidak mengalami hal tersebut, kamu harus melakukan beberapa langkah berikut. Ada 3 langkah dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Yang pertama, identifikasi rumusan masalah. Yang kedua, mengembangkan kata kunci. Yang terakhir, memformulasikan kata kunci. Langkah pertama dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi adalah mengidentifikasikan rumusan masalah. Mengidentifikasikan rumusan masalah dapat dilakukan melalui judul atau topik penelitian yang kamu miliki. Selanjutnya, dari judul tersebut, kamu dapat menentukan kata kunci. Sebagai contoh, kamu memiliki judul penelitian mengenai pengaruh kolonialisme Eropa terhadap perkembangan budaya di Asia Tenggara pada abad ke-20. Maka, kata kunci utama yang didapat yaitu kolonialisme Eropa, perkembangan budaya, Asia Tenggara, dan abad ke-20. Kata kunci utama ini dapat kamu gunakan dalam mencari literatur ilmiah untuk menjawab rumusan masalah yang kamu miliki. Namun, kata kunci utama tersebut tidak cukup untuk membantu menjawab rumusan masalah yang kamu miliki. Agar lebih spesifik, maka dari itu, kamu perlu mengembangkan kata kunci tersebut. Langkah kedua, mengembangkan kata kunci. Dalam mengembangkan kata kunci, terdapat 3 cara yang umum digunakan, yaitu menggunakan tesaurus, sinonim, atau antonim dari kata kunci utama. Salah satu cara yang paling mudah dan sering digunakan adalah dengan menggunakan tesaurus. Tesaurus merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki makna mirip atau serupa dengan kata yang sedang dicari. Dalam tesaurus, terdapat 3 hubungan utama antara kata-kata.
Yang pertama adalah hubungan kesetaraan atau sinonim, di mana kata-kata tersebut memiliki makna yang sama atau mirip. Contohnya, revolusi dan pemberontakan, karena keduanya merujuk pada perubahan besar dalam suatu masyarakat atau pemerintahan. Kedua adalah hubungan hierarkis, di mana satu kata akan membawa kita ke kata yang lebih luas atau spesifik. Sebagai contoh, kata Perang Dunia Kedua adalah subkategori dari Perang Dunia yang merujuk pada konflik berskala besar yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia. Tiga adalah hubungan asosiatif, di mana dua kata memiliki konteks yang sama tapi tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarkis. Kata industri dan revolusi memungkinkan memiliki hubungan asosiatif karena mereka membahas tentang perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam sejarah, meskipun keduanya tidak sinonim atau sama lain. Dengan memanfaatkan thesaurus secara efektif, kita dapat memperluas dan memperkuat kata kunci yang digunakan dalam pencarian informasi, sehingga memungkinkan kita untuk menemukan sumber-sumber informasi yang lebih relevan dan bervariasi. Setelah mengembangkan kata kunci, langkah terakhir dalam identifikasi kebutuhan informasi adalah formulasi kata kunci. Setelah mengembangkan kata kunci, langkah terakhir dalam identifikasi kebutuhan informasi adalah formulasi kata kunci. Dari topik dan rumusan masalah yang kamu miliki, kamu dapat merumuskan kata kunci yang tepat untuk digunakan dalam pencarian informasi, sehingga kamu lebih mudah dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan. Pertama, penting untuk mempertimbangkan penggunaan sinonim dari kata kunci utama. Sebagai contoh, kamu bisa menggunakan kata kunci tambahan seperti dampak penjajahan Eropa atau transformasi budaya. Kedua, kamu dapat mengembangkan kata kunci yang lebih spesifik atau terkait langsung dengan aspek-aspek tertentu dari topik penelitian. Sebagai contoh, kata kunci tambahan bisa menjadi pengaruh budaya kolonial atau perubahan tradisi lokal. Terakhir, kamu juga perlu memikirkan penggunaan kata kunci alternatif atau variasi yang dapat membantu memperluas cakupan pencarian informasi. Contohnya, kata kunci alternatif untuk kolonialisme Eropa bisa menjadi imperialisme Barat atau pemerintahan kolonial. Hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah kamu lakukan dapat digunakan dalam penelusuran informasi. Dari konsep yang sudah kamu buat tadi, kamu dapat membuat tabel query untuk mempermudah mengkoordinasikan kata kunci. Sebagai contoh pada layar, tabel tersebut menunjukkan kamu dapat menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misal, pada alternatif pertama, kamu dapat menggunakan kata kunci kolonialisme Eropa dan perkembangan budaya. Apabila ingin mencari informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu penjajahan Eropa dan transformasi budaya. Atau, kamu bisa melakukan kombinasi dengan melakukan penyilangan masing-masing kata kunci, hingga mendapatkan literatur informasi yang diinginkan. Yap, sudah selesai pembahasan tentang identifikasi kebutuhan informasi. Apakah cukup dimengerti? Dengan adanya video ini, diharapkan dapat membantu kamu dalam memahami pentingnya identifikasi informasi sebagai langkah pertama dalam literasi informasi. Dan kamu semakin bijak dalam menggunakan informasi yang akan kamu gunakan ya. Oh iya,
Video ini merupakan langkah pertama dalam melakukan literasi informasi. So, pastikan tetap menonton video selanjutnya ya, agar kamu lebih memahami aspek-aspek lain dari literasi informasi. Terima kasih sudah menonton. See you!